saya akan membahas tentang bahan kimia. Apa itu bahan kimia? Kita pasti sering dengar kata kimia atau bahan kimia. Seringnya dikaitkan dengan hal yang jelek dan bahaya. Tapi sebenarnya bahan kimia itu apa sih? Apa benar sejelek itu? Bahan kimia merupakan sebuah zat murni atau juga bisa campuran yang terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. Bahan kimia atau bahasa Inggrisnya chemical material adalah segala sesuatu di sekitar kita baik yang ada atau masuk ke dalam tubuh maupun peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Adapun dua faktor yang menentukan sebuah bahan kimia bisa jadi bermanfaat atau berbahaya bagi manusia. Yang pertama, cara penggunaan. Misalnya propana di LPG itu kan gas yang mudah terbakar. Kalau sampai sambungan gasnya ke kompor bocor dan ada percikan api sedikit saja, bisa terjadi kebakaran. Yang kedua, dosis konsumsi. Contohnya, kafein pada kopi dan teh ternyata bisa menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam waktu tepat di atas 10 gram atau setara dengan 50 gelas kopi. Ada juga formalin sebagai bahan pengawet makhluk hidup. Kedengarannya bahaya ya buat tubuh kita. Dosis pembunuhannya itu sekitar 10 gram. Tapi tahukah kamu bahwa buah pir mengandung formalin sekitar 0,06 gram per kilogram buahnya? Jika dihitung-hitung, kita bisa mati keracunan formalin jika kita memakan 166 kg buah pir. Jadi, sekali lagi, bahaya suatu zat tergantung bagaimana cara kita menggunakan dan dosis konsumsinya. Bahan kimia di kehidupan sehari-hari. Bahan kimia yang kita temui di kehidupan sehari-hari yang pertama adalah fluoride. Tanpa kita sadari, fluoride adalah bahan yang biasa kita temukan di banyak merek pasta gigi. Fluoride ini salah satu zat yang berperan penting dalam pasta gigi, di mana fungsi fluoride dalam pasta gigi yaitu yang pertama, pasta gigi yang mengandung fluoride ternyata mampu mengusir bakteri jahat yang menempel pada gigi saat menggosok gigi. Gigi akan menyerap fluoride yang terkandung pada pasta gigi. Fungsi yang kedua, fluoride mengembalikan mineral dari permukaan gigi, di mana dengan menggunakan fluoride maka dapat mengurangi terjadinya inden mineralisasi sehingga membantu memperlambat hilangnya mineral dari email gigi. Lalu bahan kimia selanjutnya yaitu surfaktan, sodium lauryl sulfonat, sodium sulfat, dan soda abu. Nah, bahan yang saya sebutkan tadi merupakan bahan utama yang terdapat dalam deterjen untuk mencuci baju. Bahan utama yang terkandung dalam deterjen memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, surfaktan. Fungsi surfaktan dalam deterjen untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat meningkatkan daya pembasahan air sehingga kotoran yang berlemak dapat dibasahi dan mengangkat kotoran. Umumnya, surfaktan untuk membersihkan karena sifatnya yang dapat melebur dengan zat lain. Yang kedua yaitu sodium lauryl sulfonat. Sodium lauryl sulfonat adalah salah satu jenis surfaktan yang biasanya digunakan pada deterjen yang fungsinya untuk membersihkan. Kemudian sodium sulfat. Sodium sulfat berfungsi sebagai pengisi dari seluruh campuran bahan baku. Pemberian bahan baku ini berguna memperbanyak atau memperbesar volume. Selanjutnya soda abu. Bahan penunjang ini berfungsi meningkatkan daya bersih. Keberadaan bahan ini dalam campuran tidak boleh terlalu banyak karena menimbulkan efek samping yaitu dapat mengakibatkan rasa panas di tangan pada saat mencuci pakaian. Berikut saya akan membahas beberapa simbol yang sering dijumpai pada bahan kimia dan artinya. Yang pertama ada harmful. Bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernafasan apabila kontak dengan kulit, dihirup ataupun ditelan. Contohnya soda api, fenol, dan klorin. Yang kedua ada toksik. Bahan kimia yang bersifat racun dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, menghirup uap, bau, atau debu. Contohnya karbon tetraklorida, hidrogen sulfida, dan benzena. Yang ketiga ada korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas.
Contohnya asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Yang keempat ada flammable. Bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api Bunsen, permukaan metal panas ataupun loncatan bunga api. Contohnya eter, karbon disulfida, dan asetilena. Kemudian yang kelima yaitu eksplosif. Bahan kimia yang bersifat dapat meledak dengan adanya panas, percikan bunga api, guncangan, atau gesekan. Misalnya kalium klorat, amonium nitrat, dan TNT. Keenam ada oxidizing. Bahan kimia yang bersifat mengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan reduksi. Misalnya kalium permanganat, peroksida, dan kalium dikromat. Dan yang terakhir adalah berbahaya bagi lingkungan perairan. Bahan kimia yang bersifat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan kehidupan. Misalnya perak nitrat, merkuri klorida, dan merkuri diklorida. Sekian pembahasan kita. Sekiranya kita bisa berhati-hati saat bersinggungan dengan bahan kimia yang memiliki label seperti yang sudah disebutkan. Sekian dari saya, terima kasih.